Bagaimana aku lahir dari keterikatan. Kita sering berkata, aku marah, aku kecewa, aku ingin ini, aku tidak suka itu. Seolah-olah aku selalu ada di awal setiap pengalaman. Seolah-olah ada seseorang di dalam yang memiliki semua perasaan dan pikiran itu. Namun pernahkah kita benar-benar memperhatikan apakah aku memang muncul sejak awal? Saat sebuah suara terdengar, apakah langsung ada aku? Saat rasa tidak nyaman muncul di tubuh, apakah langsung ada identitas? Ataukah aku muncul belakangan setelah sesuatu terjadi di dalam batin? Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana rasa memiliki dan keterikatan perlahan membentuk apa yang kita sebut sebagai diri. Bagian 1. Pertemuan antara indera dan objek. Segala sesuatu dimulai sangat sederhana. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, tubuh merasakan sentuhan, pikiran mengenali ingatan atau bayangan. Hanya itu. Sebuah peristiwa terjadi. Pada tahap ini, belum ada klaim apapun. Belum ada cerita. Belum ada identitas. Hanya pengalaman yang berlangsung. Coba perhatikan ketika mendengar suara kendaraan lewat. Sebelum muncul pikiran tentang suka atau tidak suka, yang ada hanyalah suara. Tidak ada aku di dalam suara itu. Ia hanya terdengar. Pengalaman pada tahap ini sangat netral. Ia terjadi karena kondisi. Indera bertemu dengan sesuatu yang bisa dikenali. Dan muncullah kesadaran akan hal itu. Tidak lebih. Namun proses tidak berhenti di sini. Bagian 2. Munculnya rasa. Setelah pengalaman terjadi, muncullah rasa. Ada yang terasa menyenangkan. Ada yang terasa tidak menyenangkan. Ada juga yang terasa biasa saja. Rasa ini muncul secara otomatis. Kita tidak memerintahkannya. Ketika mendengar pujian, muncul rasa nyaman. Ketika mendengar kritik, muncul rasa tidak nyaman. Ketika melihat sesuatu yang indah, muncul rasa senang. Semua ini terjadi sebelum ada keputusan sadar. Rasa muncul sebagai reaksi alami dari pengalaman. Dan sampai di sini pun, sebenarnya belum ada aku yang solid. Yang ada hanyalah rasa yang muncul dan bisa diamati. Tetapi biasanya kita tidak berhenti pada pengamatan. Kita melangkah lebih jauh tanpa sadar. Bagian 3. Munculnya keinginan. Dari rasa, muncul dorongan. Ketika sesuatu terasa menyenangkan, muncul keinginan untuk mempertahankan. Ketika terasa tidak menyenangkan, muncul keinginan untuk menolak atau menghindari. Disinilah batin mulai bergerak aktif. Tidak lagi hanya mengalami, tetapi mulai menggenggam atau mendorong menjauh. Jika rasa itu menyenangkan, muncul pikiran, aku ingin ini terus. Jika tidak menyenangkan, muncul pikiran, aku tidak mau ini. Dorongan ini terasa sangat pribadi, namun jika diperhatikan, ia muncul dengan sendirinya, sebagai kelanjutan dari rasa tadi. Ia bukan hasil keputusan yang benar-benar bebas. Ia adalah reaksi. Dan ketika dorongan ini diperkuat, sesuatu yang lebih besar mulai terbentuk. Bagian 4. Terbentuknya keterikatan. Ketika keinginan terus diikuti, ia berubah menjadi keterikatan. Kita tidak lagi hanya ingin, tetapi mulai merasa memiliki. Kita berkata, ini perasaanku, ini pikiranku, ini keinginanku. Pengalaman yang awalnya netral, kini menjadi bagian dari identitas. Keterikatan membuat pengalaman terasa penting, serius, bahkan mengancam. Kita mulai takut kehilangan yang menyenangkan dan takut menghadapi yang tidak menyenangkan. Di titik ini, batin tidak lagi sekadar mengetahui. Ia sudah menggenggam. Dan dari genggaman inilah sesuatu yang kita sebut sebagai aku mulai terasa nyata. Bagian 5.
Lahirnya aku. Aku tidak muncul di awal pengalaman. Ia lahir ketika ada keterikatan, ketika ada rasa memiliki, ketika ada klaim. Tanpa menggenggam, tidak ada yang perlu dipertahankan. Tanpa penolakan, tidak ada yang perlu dilawan. Tanpa rasa memiliki, tidak ada identitas yang mengeras. Jika diperhatikan dengan jernih, aku adalah hasil dari proses batin yang berlapis. Ia bukan inti yang tetap, tetapi muncul dari rangkaian pengalaman, rasa, dorongan, dan keterikatan. Ketika keterikatan melemah, rasa identitas juga melemah. Ketika tidak ada yang digenggam, pengalaman tetap terjadi, tetapi tidak lagi membentuk beban pribadi. Dan disitulah kita mulai melihat bahwa aku mungkin bukan sesuatu yang selalu ada, melainkan sesuatu yang terbentuk dan bisa dilepaskan. Bagian 6. Siklus yang terus berulang. Ketika aku sudah terbentuk, proses tidak berhenti. Identitas yang lahir dari keterikatan mulai memperkuat dirinya sendiri. Kita mengingat pengalaman, lalu membangun cerita. Cerita itu diulang dalam pikiran. Semakin sering diulang, semakin terasa nyata. Aku memang seperti ini. Aku memang orang yang mudah marah. Aku memang tidak bisa berubah. Padahal, semua itu berawal dari pengalaman sederhana yang digenggam. Karena terus dipertahankan, ia menjadi pola. Pola menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Tanpa disadari, kita hidup di dalam cerita yang kita bangun sendiri. Dan selama keterikatan terus dipelihara, aku akan terus terasa kokoh. Namun jika proses ini bisa dilihat dengan jernih, siklus itu bisa mulai melemah. Bagian 7. Melihat tanpa menggenggam. Kunci pembebasan bukan menghancurkan pengalaman, dan bukan juga menolak perasaan. Kuncinya adalah melihat tanpa menggenggam. Ketika rasa menyenangkan muncul, cukup tahu bahwa itu menyenangkan. Ketika rasa tidak menyenangkan muncul, cukup tahu bahwa itu tidak menyenangkan. Tanpa menambahkan ini milikku. Tanpa menambahkan ini adalah aku. Dengan cara ini, pengalaman tetap terjadi, tetapi tidak mengeras menjadi identitas. Perasaan datang dan pergi. Pikiran muncul dan lenyap. Sensasi berubah. Semuanya bergerak. Ketika tidak ada yang digenggam, tidak ada aku yang perlu dipertahankan. Yang ada hanyalah arus pengalaman yang berlangsung sesuai sebab dan kondisi. Dan disitulah kebebasan mulai terasa. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena tidak ada lagi yang melekat. Penutup. Jika kita menelusuri dengan jujur, aku bukan muncul di awal pengalaman. Ia lahir dari proses menggenggam, dari rasa yang diikuti, dari keinginan yang diperkuat, dari keterikatan yang dipertahankan. Ketika keterikatan melemah, rasa memiliki juga melemah. Dan ketika tidak ada yang diklaim sebagai milik, beban pribadi perlahan berkurang. Pengalaman tetap ada, kehidupan tetap berjalan. Tetapi tidak lagi dipusatkan pada identitas yang harus dilindungi. Inilah pemahaman yang membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan kebebasan batin. Jika video ini memberi sudut pandang baru untukmu, jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang kesadaran, penderitaan, dan pembebasan. Tulis juga di kolom komentar. Menurutmu kapan aku paling kuat muncul dalam pengalaman sehari-hari? Bagikan video ini kepada teman yang sedang mencari pemahaman tentang diri dan keterikatan. Kita akan terus belajar melihat lebih jernih bersama.